Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa sahbihi sadatil akhyar. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita masih dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap aktivitas ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Masih dalam situasi pandemi COVID-19 seperti Ramadan tahun lalu. Gimana sih seharusnya kita bersikap terhadap pandemi COVID-19 ini? Tentu kita perlu belajar dari sejarah. Karena sepertiga isi Quran yang turun di bulan Ramadan ini adalah kisah, sejarah. Dan fungsi dari sejarah itu adalah sebagai pelajaran. Sebagaimana firman Allah di akhir surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, para nabi orang saleh, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memahami, orang-orang yang berakal, ulul albab. Jadi teman-teman semuanya yang sayang Allah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dari kisah para nabi, kisah orang-orang soleh yang ada dalam Al-Qur'an, belajar dari sejarah, sesuatu yang sudah berlalu. Karena sejarah bukan hanya soal tokoh, nama peristiwa, tahun kejadian, tempat kejadian. Quran nggak detail membahas sejarah, karena Quran bukan kitab sejarah, tapi sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW, juga bagi kita umatnya di hari ini. Karena sejarah selalu mengulangi dirinya sendiri. Tidak ada yang baru di bawah terik matahari. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Ibrah itu berasal dari kata ain ba ra ya, abara, yang artinya menyeberang, mu'bir artinya jembatan. Agar kita terhubung dengan masa lalu, kita ambil pelajaran dari sana untuk kita hadapi hari ini dan hari yang akan datang. Contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW mengambil pelajaran dari sejarah. Ketika dalam perang Badar terdengar berita terbunuhnya Abu Jahal, Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, Abu Jahal hadza Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Bukankah Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam? Ternyata di zaman Nabi Muhammad ada Fir'aun. Di zaman manapun, kapanpun, selalu ada Fir'aun. Kalau berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan yang zalim, yang sewenang-wenang, yang tidak adil, yang tangan besi. Itulah contoh kecil sejarah yang berulang. Termasuk bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 hari ini. Apakah wabah pernah terjadi dalam sejarah Islam? Tentu pernah, beberapa kali. Salah satunya yang besar adalah ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi wabah atau ta'un di daerah Amwas. Ta'un Amwas ini terjadi pada tahun ke-17 Hijriah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Waktu itu Khalifah Umar bin Khattab berencana melakukan perjalanan dari Madinah menuju ke negeri Syam. Sampai di tengah jalan, sampailah berita bahwa di wilayah Syam itu terjadi wabah ta'un Amwas. Setelah bermusyawarah, Khalifah Umar bin Khattab nggak jadi melanjutkan perjalanan memasuki negeri Syam yang sedang dijangkiti wabah penyakit itu. Langsung dapat teguran dari sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah yang waktu itu menjadi gubernur di negeri Syam. Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengirim surat, Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau menghindari takdir Allah dengan tidak jadi memasuki negeri Syam? Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menjawab, aku lari dari takdir Allah yang satu menuju ke takdir Allah yang lainnya. Jika ada satu padang rumput yang subur dan yang lain tandus, kemanakah kita akan membawa kambing-kambing kita, wahai Abu Ubaidah? Itulah jawaban dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Keputusan Khalifah Umar bin Khattab tersebut ternyata diperkuat oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW
pernah melarang umatnya untuk memasuki suatu tempat yang sedang terkena wabah. Seiring waktu berjalan, ternyata sahabat Abu Ubaidah yang memimpin Syam waktu itu berceramah di para penduduk kota. Wahai kalian, sesungguhnya penyakit ini adalah rahmat untuk kalian dan doa Nabi kalian dan penyebab kematian orang-orang saleh sebelum kalian. Setelah itu akhirnya Gubernur Abu Ubaidah wafat karena tahun Amwas tersebut dan kemudian diganti oleh sahabat besar lainnya yaitu Mu'adz bin Jabal. Ia yang tidak mengambil kebijakan berbeda dari Ubaidah pada akhirnya turut wafat karena ta'un. Begitu pula dengan pemimpin selanjutnya yaitu sahabat Yazid bin Abi Sufyan yang juga wafat karena ta'un. Pada akhirnya setelah beberapa kepemimpinan gagal menangani ta'un, di bawah kepemimpinan Amr bin As, dilakukanlah satu gebrakan. Sesungguhnya penyakit ini seperti api yang memakan kayu bakar. Maka berpencarlah kalian, ada yang ke gunung-gunung, ada yang ke bukit-bukit, ada yang ke gua-gua, sehingga api ini tidak menemukan kayu bakar dan menjadi padam. Singkat cerita, dengan gebrakan dari Amr bin As, sahabat Rasulullah yang terkenal kecerdasannya tersebut, wabah ta'un Amwas selesai dan terhenti. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah barusan teman-teman semuanya yang disayang Allah? Ternyata Nabi kita berpesan jangan memasuki suatu wilayah yang sedang terkena wabah penyakit. Itulah lockdown yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 hari ini. Orang yang ada di negeri wabah nggak boleh keluar, orang yang dari luar nggak boleh masuk. Ada ikhtiar agar wabah segera berakhir seperti yang dilakukan oleh Amr bin As, yaitu dengan membuat orang karantina mandiri, menyebar sehingga penyakit tidak bisa tertular dan akhirnya wabah pun selesai. Kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 hari ini pun ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh tenaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker di tempat umum. Kita ikuti. Namun kita tidak perlu khawatir berlebihan gitu. Sebagaimana para sahabat Nabi beberapa sahabat Nabi yang memimpin negeri Ta'un wafat, mereka bukan berarti pasrah begitu saja gitu, tapi mereka menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun meninggal dalam keadaan wabah dengan penyakit yang mematikan yang menular tersebut, maka pahalanya insya Allah seperti syahid fisabilillah. Meninggalnya orang soleh, bertemu Allah Sang Pencipta, itu juga suatu kemuliaan. Tapi kalau kita meneladani Umar bin Khattab, lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain gitu. Ketika kita bisa selamat dari wabah karena kita berhati-hati, maka mudah-mudahan ada kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan pandemi COVID-19 segera berakhir karena kita rindu bersilaturahim, kita rindu beribadah dengan tenang, dengan nyaman di rumah-rumah Allah. Kita rindu dengan suasana yang normal seperti sebelum pandemi, tapi yakinlah selalu ada hikmah yang tidak kita pahami. Bukankah di awal-awal kemunculan COVID-19 dulu bumi beristirahat, polusi udara jadi berkurang, bumi seolah pulih dari rusaknya peradaban modern hari ini. Itu salah satu hikmah COVID-19 yang perlu kita syukuri kalau kita renungi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan sore-sore berkah episode selanjutnya. Saya Muslim Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.